Baik, pada kesempatan ini saya akan menganalisis data untuk menguji homogenitas dan normalitasnya. Di sini pada aplikasi Excel sudah terdapat data-datanya dan saya nanti menguji homogenitas dan normalitasnya menggunakan aplikasi SPSS. Kita salin dulu data yang ada pada aplikasi Excel. Selanjutnya, kita masuk pada aplikasi SPSS. Klik pada data view, terus kita paste. Ini data-datanya tadi sudah ada di sini. Selanjutnya, kita klik pada variable view. Nah, pada variable view ini, di nama kita ganti kelas. Yang kedua, kita ganti pretest. Terus di bagian ketiga kita ganti posttest. Nah, untuk desimalnya ini semuanya 0. Oke. Selanjutnya kita masuk pada value. Untuk value pertamanya, kita tulis di sini value 1. Variabelnya itu labelnya itu control add. Kita klik add, oke. Value 2, labelnya eksperimen. Klik add, habis itu oke. Oke, selanjutnya kita analisis. Kita klik pada descriptive statistic. Kita explore. Untuk kelasnya kita masuk pada factor list. Pretest dan posttest masuk di dependent list. Kita klik di plots. Kita centang pada normality plots with test. Continue. Oke, datanya muncul. Ini output yang ada. Data. Kita lihat di sini ada test of normality. Ini tadi uji normalitas ya. Jadi uji normalitas itu ada 2 jenis. Ada Kolmogorov dengan Shapiro-Wilk. Jadi teman-teman, Kolmogorov ini kita menggunakan dia ketika datanya itu di atas 50. Sementara Shapiro-Wilk itu digunakan pada saat data yang kita pakai itu di bawah 50. Nah, tadi data yang kita pakai itu jumlahnya 30. Jadi kita menggunakan jenis Shapiro-Wilk. Jadi kita lihat signifikan untuk Shapiro-Wilk. Untuk signifikannya, ketika nilainya 0 di atas 0,05, berarti dia itu normal. Dia dikatakan normal ketika nilainya di atas 0,05. Jadi, dia tidak normal ketika nilainya di bawah 0,05. Di sini kita lihat untuk pretest kontrol nilainya signifikan 0,059. Berarti dia di atas 0,05. Dia dikatakan normal. Ini juga normal. Ini tidak normal karena di bawah 0,05. Jadi, data yang kita pakai itu berdistribusi normal karena hampir semuanya itu dikatakan normal. Selanjutnya kita uji analisis homogen. Selanjutnya kita uji homogenitas. Nah, kita klik analisis, klik complements, terus kita klik di one way ANOVA. Kelasnya kita kasih masuk di faktor, pretest dan posttest kita masuk di dependent list.
kita klik options, kita klik homogeneity of variance tens, kita klik, habis itu continue. Oke. Oke teman-teman, pada homogenitasnya ini, untuk pretest dan posttestnya kita hanya fokus pada based on mean. Nah, kenapa hanya fokus pada situ? Karena tadi data yang kita pakai itu berdistribusi normal. Jadi kita lihat nilai signifikan untuk pretest. Untuk pretest nilai signifikannya itu 0,828. Berarti dia itu homogen. Dia dikatakan homogen kalau nilainya itu di atas 0,05. Nah, kita lihat posttestnya. Posttestnya nilai based on mean-nya itu 0,025. Berarti dia itu tidak homogen. Jadi pretestnya itu homogen, posttestnya itu tidak homogen. Selanjutnya kita analisis. Oke, selanjutnya kita akan uji dia di uji parametrik. Oke, selanjutnya kita akan uji parametrik. Kita klik di analisis, terus kita klik pada complements, terus kita pakai independent sample t-test. Nah, untuk pretestnya kita kasih masuk pada tes variabel. Untuk kelasnya kita masuk di grup variabel. Nah, posttestnya ini tidak usah dikasih masuk karena posttestnya itu tadi tidak homogen. Jadi kita menggunakan uji parametrik. Nah, kita klik define group. Ini continue. Oke. Nah, di sini nilainya sudah keluar pada independent sample test. Di sini kita lihat nilainya pada signifikan 2 talent. Jadi, jika signifikannya di bawah 0,05, berarti dia itu ada perbedaan yang signifikan. Nah, ketika di atas 0,05, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Di sini nilainya itu 0,113, berarti di atas dari 0,005. Otomatis dia tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Oke, selanjutnya kita lihat untuk kita analisis lagi pakai non-parametrik. Kita klik non-parametrik. Habis non-parametrik itu yang di paling bawah. Oke, kita klik non-parametric test. Habis itu Play-Gets dialog. Habis itu kita klik pada 2 independent sample. Oke, kita masuk di sini posttest pada test variabel. Kelasnya kita masuk di group variabel. Terus kita klik pada define group. Di sini grup 1. Terus kita klik continue. Nah, untuk tipe tesnya itu kan man with new. Ini sudah dicentang, kita klik OK. Outputnya sudah keluar, jadi datanya kita lihat man with new test. Kita lihat di sini untuk kontrol N-nya itu 30, min rank-nya itu 38,00. Nah, untuk eksperimen N-nya 30, untuk min rank-nya 23,00. Artinya kelompok punya nilai lebih tinggi dibanding eksperimen karena min rank-nya itu lebih besar. Oke, selanjutnya kita lihat pada tes statistik. Nah, teman-teman, untuk tes statistiknya kita fokus utamanya itu di sini ya, asim signifikan 2 talent.
Jadi di sininya di bawah 0,001 dia punya nilai. Jadi aturannya di sini, jika signifikan ini di bawah 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan. Nah, jika di atas 0,05 dia itu tidak signifikan. Jadi kesimpulannya pada bagian ini nilainya kan 0,001, berarti dia di bawah 0,05. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Untuk nilai pendukungnya yaitu main with new sama Z yang bagian ini. Jadi nilainya itu 225,000. Untuk Z-nya itu min 3,349. Nilai Z-nya ini hanya menunjukkan arah perbedaan, tidak terlalu penting untuk keputusan utama. Jadi teman-teman, kesimpulannya ini dia tuh terdapat perbedaan yang signifikan hasil post-test antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan main rank-nya tadi, kelas kontrol itu lebih tinggi dibanding kelas eksperimen. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman.